Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan Pancasila dengan pembukaan UUD 1945. Hubungan Pancasila dengan pembukaan UUD 1945. Kedudukan pembukaan UUD 1945. Pembukaan UUD berkedudukan sebagai ketentuan hukum yang tertinggi. Pembukaan UUD merupakan asas bagi hukum dasar, baik yang tertulis UUD maupun hukum dasar tidak tertulis konvensi, dan juga sebagai fundamental. Kedudukan pembukaan UUD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Yang pertama, pembukaan UUD sebagai pernyataan kemerdekaan yang terinci memberikan makna yang lengkap terhadap proklamasi 17 Agustus. Yang kedua, pembukaan UUD merupakan dasar rangka dan suasana bagi kehidupan negara dan tertib hukum Indonesia. Fungsi pembukaan UUD 1945 dan pokok pikiran dalam pembukaan UUD. Yang pertama, fungsinya sebagai asas kerohanian negara, merupakan sumber penjabaran secara normatif bagi UUD negaraan Indonesia. Yang kedua, mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara. Yang ketiga, merupakan sumber inspirasi semangat bagi UUD 1945. Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD. Pokok pikiran pertama jelas menyatakan bahwa negara siap melindungi bangsanya serta seluruh wilayah Indonesia dari paham-paham indofalistik ataupun golongan. Pokok pikiran kedua menempatkan kuasa suatu finalis sebab tujuan, sehingga dapat menentukan jalan serta aturan-aturan mana yang harus dilaksanakan UUD, dan untuk mencapai suatu tujuan tersebut didasari dengan persatuan. Pokok pikiran ketiga mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang terbentuk dalam UUD harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan berdasarkan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu, sistem negara yang terbentuk dalam UUD harus berdasarkan kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan. Memang aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia. Pokok pikiran yang keempat mengandung konsekuensi logis bahwa UUD harus memuat isi pemerintah dan penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan luhur. Oleh karena itu, UUD harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Hubungan antara pembukaan UUD 1945 dengan pasal-pasal UUD 1945. Pembukaan UUD mempunyai hubungan langsung dengan pasal-pasal UUD karena pokok pikiran yang dijelmakan dalam pasal-pasal UUD terdapat dalam pembukaan UUD. Semangat dari UUD serta yang disemangati yaitu pasal-pasal UUD pada hakikatnya satu rangkaian kesatuan yang bersifat kausal organis. Sebelum diamandemen, yang pertama pembukaan terdiri dari 4 alinea, yang kedua batang tubuh yang terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Yang ketiga penjelasan UUD 1945 yang terbagi atas penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Sistematika UUD 1945 terdiri atas pembukaan, pasal-pasal terdiri 37 pasal, dan ditambah 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Rangkaian isi dan arti dan makna yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 melukiskan adanya rangkaian peristiwa dan keadaan yang berkaitan dengan berdirinya negara Indonesia melalui pernyataan kemerdekaan kebangsaan Indonesia. Nah, itu tadi penjelasan materi yang disampaikan. Semoga bermanfaat ya.